Serial sebelum ini hanya contoh kecil yang menunjukkan secara jelas bahwa proses para filosof Muslim poros Helenis perdana mengalihbahasakan istilah-istilah Yunani yang ada di filsafat Helenisme seperti phronesis dan eudaimonia ke dalam bahasa Arab, sebenarnya bukan berdasarkan analisa linguistik ataupun jalur akademis valid, tapi via cocok paksa makna, berdasarkan informasi dan konklusi yang sudah diterapkan oleh dua penganut agama Samawi sebelumnya, terutama di filsafat Yahudi Helenis dan filsafat Kristen poros Helenis dari Gereja Ortodoks Timur Syria di kawasan Syams, Irak, hingga Persia, seperti Nestorian, Jakobit, Melkit. Singkat kisah, kala itu Gereja Ortodoks Timur Syria adalah komunitas Kristen yang dimarginalkan oleh Kepausan Roma, baik dalam aspek religiusitas, politik maupun ekonomi. Nasib mereka beda tipis dengan kondisi umat Yahudi di Timur Tengah. Setelah dinasti Umayyah hadir di Damaskus, umat Yahudi dan Kristen Gereja Ortodoks Timur Syria dirangkul dengan tangan terbuka. Demikian pula ketika dinasti Abbasiyah berkuasa di Baghdad. Sejarah meriwayatkan bahwa dinasti Umayyah mempekerjakan beberapa figur petinggi Kristen Gereja Ortodoks Timur Syria di dalam kekhalifahannya. Di Damaskus, mereka membawahi banyak posisi, seperti di bidang penerjemahan naskah filsafat dan sains Helenisme maupun pengelolaan administrasi negara. Nama-nama mereka dicatat sejarawan, seperti Mansur bin Sarjun menjabat Menteri Keuangan. Sarjun bin Mansur menjabat sebagai sekretaris, lalu Menteri Keuangan pada era Muawiyah bin Abi Sufyan sampai era Abdul Malik bin Marwan. Yahya dari Damaskus, yaitu Yahya bin Sarjun bin Mansur, filosof Aristotelian yang oleh Roma diberi gelar Santo. Athanasius Bargumoye, Kristen Syria Yakobit, yang menjabat di kegubernuran Mesir. Giyath bin Gouth, pujangga Kristen dari Bani Taglib, dan teman baik para khalifah Umawi. Athanasius II Baldoyo, penerjemah. Kosmas dari Mayuma, saudara angkat Yahya dari Damaskus, lalu Ishak dari Niniwe di Irak tapi punya hubungan baik dengan Bani Umayyah. Dari Yahudi ada figur Masargawaih yang terkenal dan bekerja sebagai penerjemah. Mereka inilah yang sebenarnya penggagas asli soal makna akal di Al-Quran itu semakna dan sehakikat dengan nous dan logos di filosofia Helenisme.